Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Yes, kami sedang berada di sirkuit Mandalika Lombok untuk mengikuti gelaran balap ketahanan Yamaha Endurance Festival 2023. Menarik karena jika sebelumnya selalu diadakan di sirkuit Sentul, kali ini di tahun ini Yamaha menggelarnya di sirkuit Mandalika yang juga sukses digelarnya MotoGP dan WSBK. Nah, seperti apa keseruan dari Endurance tahun ini? Teman-teman stay tune di auto.com. Karena memang ini adalah R15 terbaru ya, yang all new-nya. Dari tampilan ini jelas jauh lebih racing dibandingkan R15 yang standar. Sekarang tentu untuk mengikuti scruting dia udah nggak pakai spion, lalu juga di bagian komponen lampu sudah dihilangkan, jadi nggak untuk aerodinamika. Tapi memang untuk lampu DRL masih ada. Nah, ubahan yang paling kelihatan ya ini tentu di bagian bannya dia pakai ban soft compound dari IRC Speedwinner. Di depan pakai ukuran 110/70, sementara yang di belakang pakai ukuran 140/70 yang juga soft compound. Nah, di bagian pengereman nggak ada perbedaan, masih sama seperti versi standar, tapi ada ubahan di selang remnya. Ini sudah pakai yang stainless, jadi harusnya lebih smooth ya untuk distribusinya. Bagian kokpit yang paling terlihat adalah ubahan penambahan dari steering damper, jadi ini berfungsi menstabilkan motor, utamanya ketika dipacu dalam kecepatan tinggi, baik di trek lurus maupun di tikungan. Ini juga masih ada speedometernya. Terus di bagian suspensi sebenarnya masih sama, masih pakai upside down, tapi ketambahan peranti untuk kompresi ribbon dan preloadnya, baik di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Untuk handle rem, dia sudah pakai RCB, terus ada programnya juga di sebelah kanan. Di sebelah kiri juga sudah pakai handle coupling dari RCB. Dan di bagian buritan di belakang yang berubah adalah penggunaan knalpot. Jadi dari bagian header sampai ke mufflernya dia sudah pakai aftermarket dari Sakura Jepang. Termasuk di bagian footstep sudah pakai RCB. Dan ini adalah penampakan belakangnya, jadi sudah nggak ada komponen spakbor, tapi memang masih ada komponen stop lamp nih. Mesin 155 cc, tenaga di 19 daya kuda dan torsinya di 14,7 Nm. Nah, yang menarik juga untuk opsi pindah giginya dia pakai metode GP Shift. Jadi untuk gigi 1 dia ke atas dan gigi selanjutnya sampai ke 6 dia turunin ke bawah. Jadi memang persis dengan perpindahan gigi di MotoGP. Jadi memang hal yang pertama gue rasakan tadi coba-coba cicip sedikit naikin, ini jauh lebih enggak mengintimidasi dibandingkan R15 terdahulu ya yang pernah dipakai di sirkuit Sentul pas endurance juga. Ini jauh lebih ideal, jadi nggak terlalu membungkuk. Tapi nanti kita akan cobain bagaimana rasa berkendaranya dipakai selama 2 jam di sirkuit Sentul. Bagaimana kelanjutannya dari free practice, QTT sampai main race, teman-teman harus lihat keseruannya di auto.com. Sebelum memulai sesi free practice dan kualifikasi, pertama-tama kami melakukan medical check up. Nah, setelah sudah, yuk kita mulai sesi latihan dan QTT-nya. Setelah selesai melakukan free practice dan kualifikasi, pada sore harinya seluruh rider melakukan latihan atau simulasi start gaya lemang yang berbeda dengan cara start balapan pada umumnya. Jadi, pembalap pertama akan berseberangan dengan motor, lalu berlari sekencang mungkin ke arah motor dan langsung tancap gas. Momen inilah yang jadi daya tarik dalam gelaran Yamaha Endurance Festival 2023. Dalam Yamaha Endurance di sirkuit Mandalika Lombok ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh tim. Jika melanggar akan dikenakan penalti. Salah satunya berupa pengurangan jumlah lap. Misalnya seperti ini. Dalam satu tim yang berisikan 2 rider harus masuk ke dalam pit dan bergantian maksimal 30 menit sekali. Kemudian ketika di dalam pit juga tak boleh melebihi limit speed, yakni 60 km per jam. Dan lalu ketika pertukaran rider dalam pit, kru yang bertugas hanya diperbolehkan sebanyak 2 orang saja. Selanjutnya ketika sudah masuk ke dalam pit, waktu yang diperbolehkan hanyalah 2 menit 30 detik. Jadi tidak boleh kurang atau lebih jika tak mau dikenakan penalti. Kemudian seluruh gerak-gerik dalam pit juga diawasi oleh marshal yang ditempatkan di masing-masing pit. So dalam balapan ini selain jadi yang tercepat dan mengumpulkan lap terbanyak, strategi, ketelitian dan juga kerjasama tim benar-benar harus dibutuhkan.
Ya, di hari pertama ini di Yamaha Endurance Festival 2023 di sirkuit Mandalika Lombok, saya sudah menyelesaikan rangkaian hari pertama. Jadi hari ini, hari Sabtu, di tanggal 21 tadi sudah menyelesaikan untuk sesi free practice dan juga kualifikasi ya. Nah, untuk free practice tadi menggeber R15 yang all new yang connected ini tadi dapat di catatan best time-nya ada di 2 menit 34 detik, tapi ketika kualifikasi catatan race-nya lebih baik ya, jadi di 2 menit 26 detik. Semoga nanti di main race di Endurance Festival kita bisa lebih baik lagi catatan waktunya, dan semoga aja ya dapat podium 8, 9 atau mungkin nanti di 5. Yang penting misinya hari ini di Endurance Festival ini kita nggak jatuh, nggak crash. Nah, itu jadi salah satu misi utamanya. Nah teman-teman, ini adalah penampakan ban yang dipakai di Endurance Festival di sirkuit Mandalika. Jadi kalau misalkan di total lebih dari 50 lap karena kehitung dari free practice, kualifikasi hingga di race tadi selama 2 jam melahap 47 lap. Bisa dilihat ya, ini bannya ada sedikit gerompal-gerompal tuh. Ini kiri dan kanannya, di bagian depan juga dia. Nah nih tuh lihat ya, memang teksturnya lunak. 3, 2, 1, go! Yes, balapan di sirkuit Mandalika dalam gelaran Yamaha Endurance Festival 2023 sudah berakhir, dan saya dengan tim Brian Budi dapat juara 2 di sirkuit Mandalika. Untuk jalannya balapan tadi selama 2 jam ya, karena memang judulnya di Endurance Race selama 2 jam. Start dari posisi 11, lalu tadi juga posisi startnya cukup baik. Totalnya tadi selama 2 jam dengan 2 rider, tadi kita berhasil melahap 47 lap. Cukup capek banget memang, terus juga kondisi cuacanya di Lombok juga cukup panas. Tadi di papan atau di LCD ya, informasi dari lintasan kita sampai 57 Celcius. So itulah tadi experience kita menggeber R15 di ajang Yamaha Endurance Festival 2023. Endurance balapan selama 2 jam penuh gitu ya. Menarik, apalagi juga sekarang makin menggugah karena dilakukan di sirkuit Mandalika yang sudah sukses digelar untuk MotoGP dan juga WSBK. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum. Sampaikan juga pendapat teman-teman soal keseruan acara ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.